Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah thumma ma ba'd. Taib ikhwan dan akhwatillah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Mutaffifin. Insyaallah ta'ala kita akan masuk pada ayat yang ke-13. Pada ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Yaitu apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia mengatakan itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Perkataan yang seperti ini yang sering diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menganggap bahwasanya ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah bukan dari Allah Ta'ala, melainkan hanyalah cerita-cerita dusta, dongeng-dongeng yang dibuat-buat oleh Muhammad, atau dongeng-dongeng yang didikte kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangkaan mereka orang-orang kafir Quraisy. Dan mereka mengira bahwasanya Nabi mengumpulkan dongeng-dongeng itu dari buku-buku terdahulu lalu disusun kembali. Sungguh betapa keji persangkaan mereka. Dan persangkaan mereka tidak terbukti. Dalam surat Al-Furqan ayat 5 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perkataan mereka, waqalu, dan mereka berkata, asatirul awwalin. Asatirul awwalina tatabaha fahiya tumla alaihi bukrata wa asila. Dongeng-dongeng orang-orang dulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Demikianlah tuduhan-tuduhan dusta yang dituduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tuduhan ini adalah tuduhan yang tidak benar, tuduhan yang keliru. Nah, kenapa tuduhan mereka tidak benar? Karena ketika mereka menuduh bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpulkan kitab-kitab, menulis kembali, dari mana itu? Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana Nabi menelaah kitab-kitab terdahulu? Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 48, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya, yaitu Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis satu kitab dengan tangan kananmu. Andaikan kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Kemudian jemaah sekalian, Al-Quran isinya bukan dongeng-dongeng, tetapi apa? Peringatan. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah nyata, di mana di dalam kisah-kisah tersebut ada pelajaran, ada peringatan. Bukan untuk cerita kosong pengantar tidur. Tetapi semua kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran adalah kisah nyata yang diambil ibrahnya. Maka perhatikan bagaimana isi Al-Quran. Kita jumpai di sana berbagai macam pembahasan. Baik itu pembahasan tentang hukum, ahkam, ataupun kisah-kisah umat terdahulu, ataupun peringatan tentang hari kiamat, tentang hari akhirat, bahkan tentang muamalah, tentang akhlak dan sebagainya. Maka jauh sekali apa yang dituduhkan oleh mereka orang-orang kafir. Nah, kemudian di ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kalla, sekali-kali tidak, menunjukkan sebagai pengingkaran. Karena ada kalimat sebelumnya yang ingin dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya persangkaan mereka adalah tidak benar, di mana mereka orang-orang kafir Quraisy menyangka Quran adalah dongengan terdahulu.
dongengan-dongengan orang-orang terdahulu, maka ini adalah tidak benar. Ya. Yang benar adalah Al-Quran adalah kalamullah, perkataannya Allah, firman Allah Ta'ala. Tetapi orang-orang musyrik itu tidak beriman kepada Al-Quran yang begitu indah. Kenapa? Karena hati mereka tertutupi oleh dosa dan maksiat mereka. Balran, ya. Bahkan menutupi ala qulubihim, menutupi hati-hati mereka makanu yaksibun, dari apa yang mereka perbuat, yaitu dari dosa-dosa mereka. Dan makna ini disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, hadis dengan sanad hasan sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, qala, beliau bersabda, innal abada, sesungguhnya seorang hamba itu, idza akhta'a khati'atan, kalau melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, akan ditulis atau akan dititikkan, disematkan satu titik hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, apabila dia itu meninggalkan, ya, kesalahan atau perbuatan dosa tersebut dan beristighfar wa taba, dan bertaubat, sukila qalbuh, maka akan dibersihkan hatinya. Wa in ada, kalau dia kembali berbuat maksiat, zida fiha, akan ditambah lagi di dalam hatinya itu titik hitam tersebut, hatta ta'lu qalbah, sampai kemudian titik hitam itu menutupi hatinya. Wahwa arran, dan itulah sesuatu yang menutupi arran, alladzi dzakarallah, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak, bahkan, ya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Maka dalam hadis ini jemaah sekalian disebutkan bahwa seorang hamba kalau melakukan dosa, dicatat di hatinya titik hitam. Makin banyak dosa, makin banyak titik hitam di hatinya. Sehingga apa? Sehingga hatinya bisa tertutup dengan sebab titik hitam tadi. Ya. Pada saat, ya, dia tertutup hatinya ketika dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Pandangan hatinya gelap. Maka dia terbolak-balik pemikirannya. Dia menyangka, melihat bahwasanya kemungkaran sebagai kebaikan. Dan dia tidak merasa berdosa, dia tidak merasa bersalah, dia tidak punya rasa malu dalam melakukan kemaksiatan dan kemungkaran tersebut. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup. Karena itu jemaah sekalian, seorang kalau melakukan kemaksiatan, maka hendaknya segera bertaubat dan beristighfar. Agar apa? Sukila qalbuh, agar dibersihkan hatinya, agar dihapus titik hitam yang dititikkan di hatinya. Orang-orang kafir, ya, yang mereka tidak mau bertaubat, tidak mau menerima kebenaran, maka hati mereka telah tertutup dengan titik hitam, sehingga mereka tidak lagi mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Tidak peduli lagi dengan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Kenapa? Karena hati mereka sudah dikunci oleh Allah SWT, ditutup oleh Allah Ta'ala. Dan itu adalah akibat daripada perbuatan mereka sendiri. Ya. Na'am wallahu ta'ala alam. Ini bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.